Jepang itu nggak mungkin Ya, melepas pertandingan itu nggak mungkin. Sangat tidak mungkin melepas pertandingan. Meskipun lawan Indonesia pun mereka nggak akan ulang ya. pertandingan itu kok. Podcast Main Bola, ayo dengerin. Jawa Pos Radar, Jogja pasti pimpin. Info terkini, gak bikin pusing. Bola bikin hidup makin asik. Berjumpa lagi di podcast Main Bola Radar Jogja. Masih bersama saya Bahana dan juga ada Rizky Kopong dan juga Pak Ananto. Kali ini kita akan bahas soal Timnas Indonesia yang kira-kira sebulan lagi akan bertanding melawan Timnas China. Walaupun masih lama, ini cukup menarik. Cukup menarik karena apa? Karena di samping liga-liga Eropa dan juga Liga Indonesia akan segera berakhir, PT Freeport mungkin akan melakukan pemanggilan terhadap pemain timnas dan akan melakukan TC dalam jangka panjang, mungkin ada waktunya lah. Langsung saja ini Pak, gimana lawan Cina pada 5 Juni nanti? Iya. Ini waktu yang cukup panjang ya Pak. Ya. Jadi akhir Mei ini kan mungkin 25 Mei ini. Itu semua hampir semua pemain di Eropa itu sudah selesai kompetisinya. Dan bisa kembali berkumpul. Dan sekarang Championship itu Liga Inggris untuk Championship Liga bawah ya. Divisi Championship ini. Ya. Ini kan sudah selesai kan. Ya. Kemarin pertandingan terakhir kalau nggak salah dua pemain kita yang main di Oxford United ini bisa cepat gabung kan. Tapi sayang kan Marcel nggak bisa main. Akumulasi kartu kuning. Dan kemudian di liga-liga Eropa yang lain, SK Lomel yang Joey Palupesi ini bahkan minggu kemarin tuh udah selesai kompetisinya. Jadi kemungkinan juga dia cepat bergabung. Kemudian ada di situ ada Tom Haye, kemudian Gavin Tadong, Dan James, itu juga mungkin akan lebih cepat bergabung ya. Dan kalau IJS ini ya semoga saja timnya ini lolos degradasi ya, nggak lewat playoff sehingga dia bisa lebih awal tampil juga. Kalau pemain-pemain lain kayak misal Parjener, kemudian Hubner, ini juga bisa segera berkumpul karena kompetisinya juga hampir bersamaan, bahkan sebelum tanggal 25 ini sudah selesai. Nah, yang sudah selesai sekarang ini kan sebenarnya Liga Australia kan. Lava Strike ya. Lava Strike ini juga kemungkinan besar juga akan bisa cepat gabung di Indonesia. Ya, yang nggak bisa gabung cepat itu mungkin Martin Paes, karena Martin Paes itu kompetisi di MLS ini masih bergulir. Tapi kan absen ya Paes ya. Kemungkinan besar absen. Iya, dia pasti absen. Dan mungkin kan nanti ada Emil Audero ya. Nah, Emil ini juga di Serie B ini juga sudah selesai. Dan kemudian kalau di Kevin Dix ini di Liga Copenhagen ini juga sudah selesai, hampir selesai. Tapi sayangnya dia juga masih cedera. Jadi ya kita tunggu aja, semoga tanggal 30-an itu sudah sebelum tanggal 30 malah ya. 30 Mei ya. Sebelum tanggal 30 ini sudah bisa berkumpul di Bali kan, karena TC-nya katanya akan TC di Bali juga. Oke, Pong. Prediksi gimana nih pengamatan soal Timnas Indonesia dalam laga lawan Cina? Ya, yang pasti kan ini kan pertandingannya akan seru ya Mas. Cina ini tidak gampang. Tidak gampang, maksudnya tim yang kuat juga. Pasti kan ini permainan akan seru, apalagi Coach Patrick ini kan kita nantikan debutnya ya, yang sangat Sudah 2 kali pertandingan kok debut wae. Oh piye. Ya, kita nantikan ini sentuhan-sentuhan lagi selanjutnya. Sentuhan lagi siapa tahu besok di Cina ini kan dengan persiapan yang lumayan. Mainnya di sini. Oh iya, BBK. sama Cina. Sama Cina ini maksudnya dengan waktu yang ada ini, Coach Patrick ini mampu memberikan kemenangan lah buat timnas kita. Ya,
banyak kalau kita perhatikan bahwa setiap laga melawan tim lain pasti PSM melakukan naturalisasi. Nah, apakah Pak Anton sendiri melihat bahwa ada lagi nih peluang butuh nggak sebenarnya Indonesia untuk melakukan naturalisasi lagi dengan skuad yang ada? Karena saya dari baca beberapa referensi, ada beberapa nama tuh yang masih berpotensi untuk dinaturalisasi dari organisasi. Kalau Pak Anton seperti apa? Kalau saya sih lebih saya malah kalau itu kemungkinannya ada ya Sikat lagi. iya dong. Sekarang kan mencari pemain itu kan nggak mudah. Ya. Kalau pemainnya itu mau bergabung ya ngapain lagi gitu. Dan itu rekomendasi dari pelatih gitu. Ya. Yang menarik kan begini, Pak. Ini agak berbeda dengan ya memang setiap pelatih ini kan punya gaya berbeda ya. Dan dia juga punya pandangan dan mindset tentang karakter pemain, kemudian cara main yang dia akan kembangkan ya. Ya. Contoh saat masih dipegang Sintayong, disclaimer lagi karena ini kan semua pemain naturalisasi ini, bukan naturalisasi, pemain keturunan ya. Ya. Semuanya itu kan berdasarkan rekomendasi dari pelatih. Semuanya berdasarkan dari rekomendasi pelatih. Hanya saja kita kan cukup kaget dengan masuknya nama Joey Boniface ini loh. Dulu waktu masih dipegang Sintayong, nama Joey Boniface itu sama sekali nggak pernah diangkat. Iya kan. Tahu-tahu begitu Patrick Kluivert ambil kendali timnas, dia tahu kekurangan timnas Indonesia itu apa gitu kan, di posisi mana. Dan memang itu yang benar-benar posisi yang memang sangat krusial, yang memang sulit dicari. Ya, dari materi pemain yang sudah ada ini nggak ada yang bisa main di situ. Muncullah Patrick langsung merekomendasikan Joey Boniface ya. Ini bukan saya mengesampingkan atau merendahkan Sintayong yang tidak pernah memantau pemain ini ya. Cuma memang kan Sintayong ini kan terbatas, maksudnya dalam artian dia bukan dari Belanda pasti kan. Kemudian dia juga banyak berkutat di Indonesia. Sementara Patrick ini kan memulai karir sebagai pemain bahkan pelatih itu kan di Belanda, dan dia paham gitu kan pemain-pemain keturunan Indonesia dan bagaimana cara mainnya dia paham betul. Dan Joey ini kan sebenarnya dia pemainnya si Patrick Kluivert ini saat dia masih pegang FC20 under 20 kan. Nah ini kita juga kaget, tapi begitu dia main lawan Bahrain semua orang oh ya ini missing link yang ada di puzzle yang selama ini hilang di timnas Indonesia. Nah, kalau nanti kemungkinan besar ada yang masuk lagi atau tidak ya tergantung dari rekomendasi Patrick Kluivert, Pak. Dan kita melihat bahwa kalau misalnya Patrick menganggap bahwa ini masih kurang dan dia cari di Liga Indonesia ini nggak ada, pasti dia akan cari di pemain keturunan. Nah, kalau dia tahu bahwa ini ada pemain keturunan yang eligible untuk untuk dinaturalisasi, untuk di WNI kan, pasti dia akan usul gitu kan. Kayak kemarin kan yang terakhir ramai itu kan Pascal Strike ya. Pascal Strike ini pemain bagus. Dia pemain bertahan, back tengah gitu kan. Dia main di Leeds, dan Leeds itu sekarang itu promosi, Pak. Promosi ke Liga Premier Inggris gitu kan. Dan kemudian ada nama Laurent Ulrich gitu kan. Nah kalau ini, Pak, kalau ini kualitasnya wah bagus ini. Dia pemain nomor 10. Main Jerman ya? Main di Jerman. Dia keturunan Indonesia juga. Dia main di VfB Stuttgart 2. Jadi dia main di juniornya Stuttgart. Yang main di kompetisi Bundesliga Liga 2. Liga 2 Bundesliga gitu kan. Ya kayak si Ivar Jenner ini ya. Jenner ini kan main di Utrecht. Hanya saja Utrecht yang Eerste Divisie bukan Eredivisie. Dia yang di Jong dan dia berkompetisi di Liga 2-nya kompetisi Liga Belanda. Itu sama si Laurent Ulrich ini. Tapi kalau Ulrich ini
gaya mainnya belum ada di timnas Indonesia. Hmm. Gaya mainnya ini nomor 10 asli. Paling Ulrich. Ya, nomor 10 asli. Dia kayak beda memang. Kalau banyak orang kan bilang nomor 10 kan Tom Haye gitu kan. Iya, oke, Tom Haye. Tapi dia lebih agresif. Dia lebih agresif. Mungkin karena dia lebih muda ya. Umurnya baru 20 tahun. Dia lebih agresif, tapi karakter bermainnya dia itu benar-benar nomor 10 beneran ini. Coutinho. Ya kan. Kalau Tom Haye kan bisa nomor 6, bisa nomor 8. Nomor 10-nya dia masih belum terlalu eksplosif gitu kan. Tapi kalau Ulrich ini benar-benar nomor 10. Murni dia. Murni nomor 10 dan dia bisa main di wing kanan. Dan, terus kalau nama yang lain mungkin saya nggak begitu tertarik. Cuma ada Tristan Goyer ya. Goyer ini juga masih maju dari maju. Layak ya. Tapi dia kan baru sembuh dari cedera gitu kan. Cederanya juga cukup lumayan lama. Kan. Tapi kalau Ulrich ini kalau dia masuk mungkin dia bisa disiapkan untuk tim senior sama tim U23 juga. Cuma satu lagi mungkin yang masih kita kurang itu kan posisi dari Joey Boniface ini. Jadi Joey Boniface itu ya inilah nomor 6 yang sebenarnya di gaya permainan sepak bola modern sekarang ya nomor 6 yang asli ya kayak Joey ini gitu. Cuma dia sekarang sudah mulai menua ya. Jadi dia mungkin dia agak lambat. Tapi kalau saat dia waktu masa prime-nya itu sangat agresif si Joey ini. Cuma dari pengalaman jam terbangnya dia main sangat enak kok. Jadi ini juga pelajaran ya mungkin bagi pemain-pemain Indonesia ya, bukannya saya ngajari ya Bang ya. Sekarang pemain nomor 6 ini kan sangat sulit didapat di Liga Indonesia loh. Ada yang diposisikan di situ, tapi kan dia nggak tahu cara mainnya nomor 6 itu seperti apa. Sebenarnya nomor 6 yang benar-benar nomor 6 murni ya kayak Joey ini. Contohlah Joey saat main aja gitu kan, mainnya enak kan. Bagaimana dia bisa mengatur ritme permainan. Nah, dia juga kadang bertukar posisi dengan center back. Saat center back ini juga maju ke depan. Kemudian dia juga memberi rasa aman bagi gelandang menyerang. Itu loh. Dan dia menjadi rasa tembok pertama saat pertahanan kita itu terancam. Ya kayak gini, mainnya kayak gini sebenarnya. Nah, mungkin satu lagi yang harus dicari pemain yang karakternya kayak Joey ini. Tapi mungkin yang agak lebih muda. Memang ada apa? Kalau pemain sama Dewa itu siapa? Yang masuk terakhir kemarin itu yang dari Ricky Kambuaya. Kambuaya itu dia posisi 6 itu. 6 atau DM. Kan selama ini kan orang berpikir bahwa posisi nomor 6 itu ya defensive midfielder, padahal kan bukan. Dia lebih luas kan. Dia mungkin agak ke posisi 8. Iya. Dia posisi 8. 8. Ya, dia posisinya kalau di timnas itu menggantikan si Tom Haye kalau nggak salah dia. Dia posisinya 8. Jadi dia lebih box to box player. Jadi dari box pertahanan terus dia kemudian juga beroperasi sampai box lawan gitu kan. Box to box itu namanya. Tapi kalau defensive midfielder ya ini nomor 6 ini gitu kan. Nah, kalau dulu kan Ivar Jenner sebenarnya nomor 6 itu. Cuma dia lebih condong ke nomor 8 kayak Tom Haye sebenarnya. Makanya kan jarang kan Jenner sama Tom Haye ini pasangan tarung. Pasti di situ si Sintayong pasti lebih naruh si Nathan. Padahal Nathan ini juga bukan nomor nama asli. Nomor murni itu. Makanya dia agak sedikit kewalahan kalau dia main di situ. Nah, ini yang perlu dicari ya nomor 6 seperti ini lagi, Pak. Gitu, Pak. Iya. Pong, butuh nggak Pong? Kira-kira Pong, Indonesia naturalisasi lagi Pong? Nggak tak Pilihanmu. Jangan ini kan dia ngomong kayak dia bilang butuh ya Mas. Cuman kan nanti kan aku kalau berpikir itu kasihan yang pemain-pemain lokal itu nggak dikasih panggung. Nah nanti pembinaan kita yang dari bawah ini gimana nasibnya? Ya, Ini. Nah, ini teman-teman dari grassroots SSB dan sebagainya ini sudah membangun mati-matian tapi tidak dilirik. Nah ini kan akan menjadi dilema juga.
Gimana Pak nangkepin ini Pak? Seperti ini. Ini kan- Seperti ini. Ayo, kasihan ini yang Ya gini loh, yang tidak melakukan panggung. sebenarnya kan begini, kita bicara di level apa kita bertanding, ya kan. Justru dengan kalau kondisi seperti ini kita targetnya jelas, targetnya kan tinggi banget, lolos Piala Dunia Piala Dunia, iya. 2026 targetnya, Ya, bukan lagi 30. 2030 kok. Ya memang bagus apa yang dikatakan Komong ini memang bagus. Tapi itu juga dilakukan PSSI, Bang. Iya. U17 ya lolos. Under 20, Under 70 ini juga menjadi kawah candera di mukanya pemain-pemain muda binaan Indonesia. Ya kan? Jadi ini bagus. Jadi ada 2 tim yang punya apa ya namanya? Yang satu sudah masuk World Cup ya. Dan punya peluang untuk bermain di level tertinggi dunia pada usia mereka gitu kan. Kalau senior ini kan masih berjuang. Tapi mereka ini juga pemain-pemain yang punya pengalaman dan punya didikan atau tempaan ilmu sepak bola di negara yang lebih maju pembinaan sepak bola di Indonesia. Kita akui aja lah, Ya. ya kan. Nah, pemain muda ini bisa melihat, ya kan, bisa melihat bagaimana cara kakak-kakaknya ini bermain, ya kan, dan bagaimana saat kakak-kakaknya ini bermain di level tinggi di dunia itu loh, maksudnya. Ini kualifikasi Piala Dunia zona Asia di grup ketiga ini, di fase grup ketiga ini kan sebenarnya ini sudah masuk salah satu apa ya pintu untuk masuk ke kompetisi dunia yang paling tinggi, Piala Dunia gitu loh Bang. Nah ini teman adik-adik ini yang dibawa, yang hasil binaan pemain muda di Indonesia ini harus bisa belajar, harus bisa melihat cara bermain. Makanya saya bilang gini, pemain Indonesia kalau mau main seperti nomor 6, ya contohlah Joey Polipesi seperti apa mainnya, gitu aja. Nggak perlu Joey Polipesi itu ngajari mereka, tapi lihat cara dia bermain. Positioningnya seperti apa, perilaku dia di lapangan itu seperti apa. Apakah dia dribble bola, apakah dia tackling, apakah dia langsung ambil bola gitu. Kan enggak kan, dia lihat dulu. Nah, lihatlah Joey waktu main. Kemudian kalau nomor 8 kayak Tom Haye, gimana lihat Tom Haye main. Kemudian defender, misalnya fullback, lihatlah positioningnya JJ seperti apa. Lihatlah Rizky Ridho seperti apa, Messi seperti apa gitu kan. Kemudian winger, lihat ya Calvin Verdong seperti apa mainnya. Caranya main dia seperti apa. Cara menguasai bola seperti apa. Cara membaca permainan dia seperti apa. Timing saat dia mengambil bola seperti apa. Kalau di bek kanan, di situ ada Kevin Dick. Ya kan? Kevin Dick itu juga bukan pemain yang main di level 4 kompetisi Eropa ya. Dia nanti main di Borussia Mönchengladbach loh. Di Bundesliga. Ya Bundesliga kan masuk 5 top liga di dunia kan, di Eropa gitu kan. Nah, ini kan bisa dilihat seperti apa cara main dia gitu kan. Cara dia overlap itu seperti apa. Kemudian bagaimana dia intercept bola itu seperti apa, bagaimana dia melindungi bola itu. Nah, itu yang harus dicontoh, Bang. Jadi ini menarik karena under 17 ini juga nggak apa ya namanya, nggak bisa dipandang remeh. Dan ini bukti bahwa PSSI juga melakukan pembinaan kok di level bawah. Dan nanti kan mereka ini yang under 17 ini kan bisa saja mereka akan naik ke U19 gitu kan, U20, kemudian dia masuk U23 gitu kan. Kalau sudah di U23, nanti kan dia bisa on off ke senior ya. Contoh kayak Marcelino, dia main di senior, dia juga main di U23. Ya kan. Nah itu Bang. Jadi ya pembinaan jalan aja gitu kan. Tapi ini kan jangka pendeknya kan cuma untuk jangka pendek. Ini jalan 1 tahun Bang. Kalau pembinaan dari bawah ini kan, kalau misalnya sekarang ada stok pemain dari Liga Indonesia yang bisa mengisi kekurangan dari posisi di timnas, ya pasti diambil gitu loh.
Kayak Ridho itu kan pasti diambil gitu kan. Nah, sekarang kualitas Ridho sama Hilger ya. Mas Hilger sih. Mas Hilger main di 20 ya. Ridho main di Persija. Tapi saat di lapangan kualitasnya nggak beda gitu kan. Iya toh Bang. Tapi selain Ridho siapa lagi? Kan belum ada. Paling Marcel. Ya kadang Ricky Kambiana, Ricky Prambuaya itu juga masuk sekarang bagus gitu kan. Nah kita masih menunggu Egy gitu kan. Nah kemarin Egy cedera. Ya. Nanti Egy masuk. Mungkin Egy akan menggantikan posisinya Marcelino kan. Kalau feeling saya malah Marcelino gantikan Egy. Karena Marcel kan besok dia nggak main, simulasi kan. Ya, di depan situ sih ada Ola Romani. Intinya gitu boleh Romani. Yang lihat timnas U17 yang selalu Piala Dunia itu kan sebuah pertanda bahwa sebenarnya bakat Indonesia lumayan diperhitungkan di Asia. Tinggal bagaimana nanti pengelolaan diri aja pemain 17 ini apakah dia akan ke jalur yang benar atau tidak gitu. Dalam dari PSSI-nya juga untuk mengelola pemain ini. Dan yang harus diperhatikan juga apakah nanti kita kembali ke lawannya Cina. Cina sepertinya katanya banyak dari informasi yang baca banyak pemain yang masuk naturalisasi juga. Dan juga ada beberapa pemain yang pincang katanya. Ada cedera. Dan ada pemain Lin siapa itu tidak main karena hukuman ya. Bukan Lindan berarti. Lindan pemain bulu tampe. Nah ini gimana Pak peluang antara melawan Cina nanti di GBK ini? Ya Cina ini kan jangan sampai kita memandang remeh Cina ya, karena saat kita main di Bahrain itu kan, wah kita pasti ambil poin di Cina, tapi buktinya ya kita bumerangan kena ke kita kan. Dan itu kan sebenarnya lawan Cina di Tiongkok kemarin waktu dia main di home mereka ya. Sebenarnya kan timnas Indonesia ini kan main dengan percaya diri ya. Cuma kan kesalahan kecil aja, beberapa kesalahan kecil aja yang hanya membuat ini kecolongan dulu. Nah ini nggak boleh terjadi besok di GBK. Nah saya pikir pengalaman menghadapi Australia itu kemarin menjadi pelajaran yang mahal bagi tim pelatih. Makanya tim pelatih ini kan mengubah total cara bermain Indonesia saat menghadapi Bahrain. Meskipun meskipun bermain home, tapi timnas Indonesia juga nggak memandang rendah Bahrain. Dan saya harap saat menghadapi China, timnas ini juga jangan menganggap remeh China itu kan. Karena China itu sangat efektif. Rata-rata gol mereka itu lahir dari permainan yang sangat efektif. Jadi cuma 1, 2, 3 sentuhan itu bisa menghasilkan gol gitu. Nah, pertahanan mereka itu sangat ketat, sangat rapi. Ya kan? Kita lihat waktu kita ketinggalan 2-0 di Cina waktu itu. Mereka kita kurung loh, Pak. Tapi mereka sangat disiplin di situ loh. Ya, mereka sangat disiplin. Meskipun berapa itu persentase bola yang kita pegang. Melakukan kesalahan ya. Ya, jangan. Ini makanya besok jangan menganggap lemah si China waktu di GBK. Apalagi ini kan pertandingan yang krusial. Targetnya kan pasti 3 poin. 3 poin. Kalau Jepang itu 1 poin alhamdulillah. Ya kan 3 poin pesta pora lawan Jepang gitu loh Pak. Ya. Peluang Indonesia untuk merangsek posisi 3 itu lumayan masih terbuka ya. Bahkan di posisi 2 pun sudah keluar legar bila Australia kalah terus. Ini gimana Pak? Utak-utik peluang nih Indonesia ini untuk realisasinya akan berada di posisi berapa nih di penutupan grup C kualifikasi Piala Asia Piala Dunia ini? Iya Pak, ini menarik karena masing-masing kompetitor Indonesia ini akan berhadapan satu sama lain. Jadi Arab Saudi juga harus menghadapi Bahrain kan. Bahrain juga harus bertandang ke China kalau nggak salah ya. Jadi 4 tim ini masih sangat berpeluang untuk lolos ke fase berikutnya. Memang secara keuntungan Indonesia ini memang ada beberapa sisi keuntungan. Keuntungannya apa? Indonesia menghadapi China di sini. GBK. Dan China ini kan sebenarnya di posisi paling bawah. Cuma yaitu kekuatan semua tim di grup ini hampir merata kecuali Jepang. Jepang itu mungkin 2 level di antara 3 tim ini lah. Ya kan? Dan Jepang itu kan nanti tinggal berhadapan dengan Indonesia dan
Saudi, Australia. Australia kan. Ya Australia. Australia kalau nggak salah, Australia tinggal berhadapan dengan Australia. Kalau misalnya kita bisa memetik 4-6 poin, ya kata orang ini mustahil. Ya kita bisa di posisi kedua dengan catatan Australia ini kan Kalah terus di 2 pertandingan. Cuma mengharapkan Australia kalah terus itu ya juga seperti pungguk merindukan bulan ya. Jadi kita kan nggak bisa menafikan Australia gitu kan. Mereka tetap langganan Piala Dunia kok, ya kan. Sampai detik ini mereka udah berapa kali kan lolos Piala Dunia langsung ya. Jadi itu nggak bisa dinafikan. Nah, Indonesia ini kan sebenarnya timnas ini kan berada di grup yang cukup berat loh. Mayoritas tim ya langganan Piala Dunia dari situ. Saudi Arabia, kemudian Australia gitu kan. Yang belum pernah masuk Piala Dunia kan Bahrain, Cina sudah pernah masuk gitu kan. Ya cuma Indonesia di masa setelah kemerdekaan ini kan belum pernah masuk. Nah, ini yang sebenarnya cukup berat grup ini ya. Bener apa kata si pelatihnya Bahrain kan. Sebenarnya grup ini itu sebenarnya grup paling berat di antara grup-grup lainnya gitu kan. Karena ada 3 tim yang memang sudah terbiasa langganan Piala Dunia. Sementara 3 tim lainnya ini kan masih dalam artian masih butuh ya dan butuh pengalaman banyak, tapi kualitas di antara tim-tim ini nggak jauh beda. Ya, itu Pak. Jadi ya tinggal kalau kita bisa menang, yang penting kita amankan dulu lawan China itu aja, sehingga kalau lawan China minimal kita bisa mengunci di posisi keempat kan. Ya kita nggak usah muluk-muluk, bisa lolos langsung. Gitu. Lawan Jepang ya kita berharap lawan Jepang minimal dapat seri lah, ya kan. Kalau kita bisa pinter mainnya gitu kan, jangan kemerungsung gitu kan. Kalau lawan Jepang itu ya kita harus main radikal Pak. Kalau bertahan sekalian gitu loh, gitu aja. Ya toh, kita nggak usah malu kok. Karena tim ini kan juga tim yang istilahnya juga belum lama terbentuk ya. Kerangkanya memang sudah ada, tapi kan tambah sulam terus gitu kan. Dan masih menyatukan chemistry antara masing-masing pemain. Ini chemistry-nya ini belum semuanya dapat. Tapi kita berharap besok adanya TC di Bali ini yang mungkin lebih dari 2 minggu ya Pak. Ini juga akan semakin mempererat antara satu dan lain pemain yang ada di situ. Itu mungkin. Ya, memang kalau dilihat dari jadwal memang Australia cukup menarik lawannya besok lawan Jepang dan lawan Saudi. Mainnya lawan Saudi di mana? Main Saudi di Arab. Di Arab ya. Main lawan Jepang di kandang mereka di Australia. Ini kan artinya kan ya walaupun Jepang sudah pasti lolos, tapi kan mereka ada menjaga gengsi kan. Oh nggak mungkin, Jepang itu nggak mungkin melepas pertandingan itu nggak mungkin. Sangat tidak mungkin melepas pertandingan. Meskipun lawan Indonesia pun mereka nggak akan ulang pertandingan itu kok. Itu bisa karena Jepang ini kan juga fokusnya nanti apa? Dia sudah lolos ya. Dia kan pasti mematangkan timnya untuk benar-benar siap main di Piala Dunia gitu kan. Dan 2 pertandingan sisa bagi Jepang ini pasti kan digunakan untuk dalam artian memperkokoh lah, menyolidkan permainan mereka. Nah, bisa jadi Indonesia nanti kalau memang ya kita berharap saja karena fokusnya Jepang itu berarti mereka akan gonta-ganti pemain gitu. Sehingga tidak menggunakan skuad yang selama ini mereka main rotasi mungkin. Ya, mungkin pelatihnya kan pengen mencoba pemain baru kan. Tapi justru karakter pemain Jepang kalau begitu mereka dapat kepercayaan. Mainnya memang lebih ngeri gitu kan. Iya, petarung mereka. Mereka jelas ini kan kayak seleksi kan. Kayak seleksi bagi pemain-pemain Jepang. Mereka layak nggak sih untuk merebut satu tempat di tim Jepang di Piala Dunia kan. Mereka pasti bertarung itu kan. Mesti pengen menunjukkan kemampuan mereka. Jadi kalau misalnya ada beberapa pemain yang selama ini sudah langganan gitu kan. Bisa jadi pemain-pemain yang sudah langganan di timnas Jepang ini bisa tergeser. Apalagi saat mereka menjelang Piala Dunia bergulir, nanti kondisi mereka nggak fit.
Sementara pemain lain yang dicoba saat menghadapi Indonesia dan Australia ini, mereka tampil bagus. Pasti mereka juga, pelatih juga berpikir, lebih baik saya mau mengambil pemain yang lebih fit dibanding pemain pengalaman tapi yang nggak fit gitu. Intinya gitu. Oke. Pong, prediksi Pong lawan Cina, walaupun masih lama, ada nggak kira-kira? 2-0 Wow. luar biasa 2-0 Indonesia. Wah. Sama wingi ngegolnya Oleh oleh 2 gol. oleh karo sijine. Emil. Sapa rong ketok iki. Gimana itu Pak? Reaksi 2-0 cukup realistis? Ya realistis ya. Realistis ya. Realistis. Wong dengan Bahrain kan kita juga, orang kata Bahrain itu kan satu tim yang memang cukup alot ya. Tapi ternyata kita juga bisa, kita mendominasi permainan tidak waktu lawan Bahrain. Tapi kita itu bisa mengontrol permainan, mengontrol pertandingan loh. Jadi kita itu bisa, tim ini tuh bisa apa ya? Ibaratnya mengerem lah. Ya. Mengerem saat kita harus ofensif itu juga direm. Kemudian saat Bahrain ini ofensif kita juga bisa mengerem gitu kan. Ini memang agak berbeda nih gayanya saat ditangani oleh Patrick Kluivert sama Sintayong. Memang orang bilang bahwa Patrick Kluivert mengadopsi cara main Sintayong. Cuma ini agak berbeda. Kalau Sintayong kan bertahan di belakang itu kan, di garis pertahanan paling rendah. Kalau ini kan enggak. Kalau di Kluivert ini kan pemain ini fokus di lini tengah. Jadi sebelum pemain Bahrain masuk ke lini belakang, di lini tengah mereka sudah hentikan. Dia dua aktor itu antara Pelupisi sama Tom Haye yang berusaha untuk menutup ini gitu kan. Nah saat dipegang oleh Sintayong ini nggak ada sosok yang seperti Pelupisi ini, sehingga akhirnya pertahanan ya terpaksa harus drop ke belakang semua gitu. Jadi semua pemain numpuk di belakang. Kalau ini kan, kalau kemarin lawan Bahrain itu kan kita mendominasi enggak, tapi ngontrol permainan, mengontrol ritme iya gitu. Jadi kita yang nonton juga nggak terlalu deg-degan. Nah, waktu lawan Australia di leg pertama kita tuan rumah, kita dibombardir habis gitu kan. Ya kan? Ya kita bertahan. Tapi kan kita nggak bisa mengontrol pertandingan. Yang kontrol ini kan Australia. Meskipun Australia nggak bisa gol. Ya sama dengan Indonesia. Meskipun Indonesia ini nggak bisa mencetak tambahan gol kedua dan gol ketiga. Tapi kan waktu lawan Bahrain ini timnas itu bisa mengontrol gitu kan. Maksudnya ini jangan sampai ini membahayakan, jangan sampai ini mengancam pertahanan. Ini sudah dikontrol duluan. Dan pemain juga kelihatan enjoy main di lapangan. Di menit-menit akhir bahan kita misalnya. Nah besok lawan, ya mungkin prediksinya Kopong ini kadang tetap. Wah. Apalagi kalau membela tim sendiri ya Bang. 2-0. PSS kemarin kamu prediksi berapa kosong Bang? 1-0 kan? Iya, 1-0 kayaknya. 1-0 malah dilui loh. Kopong cuma prediksi 1-0 tapi sama ini gawe urip dikasih 3-1 loh Bang. Ya kan? Nah, saat lawan Persib itu kamu prediksi menang nggak Bang? Lupa aku. Kalah ya? Kalah katanya. Kalah tapi nggak banyak itu, realistis gitu. Ya, tapi ya menarik lah. Ya Kopong ini apapun juga dia juga pemain fun football di lapangan. Ya. Gitu. Oke, kita berharap 1 bulan ini akan ada kejutan di tim nasional Indonesia dan berharap kita harapnya bahwa tim nasional Indonesia bisa lolos ke babak selanjutnya, bahkan lolos ke Piala Dunia 2026. Amin. Sekian podcast hari ini, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.